Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Bank. Sebelumnya perkenalkan pemateri yang pertama Ahmad Nathan Nawawi, pemateri yang kedua Cindy Kartika Anggiana, dan pemateri yang ketiga Afrianiza Nuraziza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nathan Nawawi, NIM 12401183304. Kami dari kelompok 2 Manajemen Keuangan Bank ingin menjelaskan tentang penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yang pertama, pengertian dari sumber dana bank. Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lainnya. Pengertian dari penyaluran dana. Definisi penyaluran dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Dalam penyaluran dana ini, pihak bank harus memiliki strategi yang mampu untuk menyalurkan dananya ke masyarakat melalui alokasi yang strategis, sehingga keuntungan yang didapat bisa dimaksimalkan. Tujuan bank dari pengelolaan dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dalam mengalokasikan dana. Pihak perbankan membaginya ke dalam prosentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini. Misalnya untuk bidang pertanian diberikan 20%, sedangkan untuk bidang industri diberikan 40%. Dalam hal ini, penyaluran dana ke masyarakat atau pihak perbankan membebankan bunga dengan prosentase tertentu sesuai dengan penetapan harga bunga oleh Bank Indonesia. Untuk saat tahun 2007, BI menetapkan suku bunga untuk mengalokasikan dana ke masyarakat berkisar 1% per bulan. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham. Maksudnya adalah setoran para pemegang saham lama. Yang kedua, cadangan bank. Maksudnya adalah cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang saham. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Sumber dana yang kedua adalah dana yang bersumber dari lembaga lainnya, diantaranya yaitu 1. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, 2. Pinjaman antar bank atau cash money, 3. Pinjaman antar bank melalui interbank cash money market, yang keempat pinjaman dari luar negeri, kelima surat berharga pasar uang atau SBPU.
Sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk 1. Rekening giro atau demand deposit, yaitu simpanan yang penarikannya setiap saat dengan cek, biljet giro atau tunai. Yang kedua, rekening tabungan atau saving deposit, yaitu dana yang penarikannya dengan syarat tertentu, antara lain buku tabungan, ATM, dan lain-lain. Tidak menggunakan cek atau biljet giro. Yang ketiga, rekening deposito atau time deposit, yaitu simpanan yang penarikannya hanya saat jatuh tempo sesuai kesepakatan yang berasal dari nasabah atau perorangan. Yang keempat, deposito yang tidak ditransaksikan, yaitu merupakan sumber utama pendanaan bank. Kredit bank di Indonesia. Unsur-unsur kredit. Ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit, antara lain kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Jenis-jenis kredit berdasarkan kegunaan: kredit investasi, kredit modal kerja atau KMK, kredit konsumsi. Berdasarkan sektor usaha: kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit perumahan, kredit usaha kecil dan mikro. Berdasarkan jangka waktu: kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, kredit jangka panjang. Berdasarkan cara penggunaan: kredit rekening koran bebas, kredit rekening koran terbatas, kredit rekening koran aflopen, kredit revolving. Saya Afrianiza Nur Aziza di sini akan menjelaskan tentang pengawasan kredit, yaitu usaha penjagaan dan pengamanan dalam usaha pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien. Berfungsi sebagai penyimpangan yang terjadi atas pemberian kredit pada nasabah. Dengan adanya pengawasan, bank dapat melakukan langkah-langkah yang tepat dan cepat dalam memperbaikinya. Cara melakukan pengawasannya yaitu secara administratif. Monitoring yang dilakukan dengan menggunakan segala informasi yang tersedia, baik catatan yang tersedia maupun informasi lainnya. Secara fisik yaitu monitoring yang dilakukan dengan kunjungan langsung ke lokasi usaha atau tempat lain yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank. Pengawasan ini biasanya dilakukan secara berkala. Yang selanjutnya yaitu jaminan kredit. Dalam melakukan pinjaman, pihak peminjam dapat memberikan jaminan. Jaminan berwujud yaitu ada 3: tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor. Jaminan benda tidak berwujud yaitu sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat deposito. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.